Kamu membeli sebuah game baru yang dijual dengan harga diskon hari Senin dan sudah tidak sabar ingin mencobanya. Segera setelah jam menunjukkan pukul 5 sore, kamu keluar dari kantor dan langsung pulang. Di perjalanan, kamu memeriksa feed ponsel pintarmu dan ada sesuatu yang menarik perhatianmu. Berita terbaru, tertulis di tajuk utama. Video game terbukti berbahaya dan sisa judul artikelnya terpotong. Tapi kamu mengabaikan dan menganggapnya hanya sebagai berita pencari sensasi biasa. Kamu sampai di rumah, mandi dan membuat makan malam cepat saji. Lalu kamu menyalakan PC dan mengklik tombol main game baru dengan perasaan berdebar. Tidak terjadi apa-apa. Beberapa menit berlalu, tapi game yang kamu klik tidak kunjung terbuka. Jadi, kamu mengklik tombol mainnya lagi. Tetap diam saja. Oke, sepertinya game kamu harus diinstal ulang. Kamu membuka launchernya, dan di sanalah berita tadi terpampang. Di latar belakang biru tua yang sering kamu lihat, ada banner besar bertuliskan, "Harap baca, larangan game diberlakukan." Kamu mengklik banner itu, dan menemukan bahwa mulai minggu ini, hasil studi mengerikan telah dipastikan, dan video game terbukti berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dengan begini, layanan game di seluruh dunia telah diblokir sampai pemberitahuan lebih lanjut. Game apapun yang sudah terinstal tidak bisa dijalankan karena membutuhkan koneksi ke layanan cloud. Singkatnya, tidak ada satupun video game yang bisa dimainkan untuk waktu yang belum diketahui. Karena tidak ada kegiatan lain, kamu pun tidur lebih awal dengan perasaan kesal sampai ke ubun-ubun. 2 bulan kemudian, larangan video game telah merugikan jutaan orang di seluruh dunia. Yang pertama merasakan dampaknya adalah jelas para developer dan publisher game. Sejak sebulan pertama, kebanyakan dari mereka sudah tutup dan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Beberapa sudah bekerja lagi karena bidang IT dan desain lain membutuhkan bakat mereka, sementara yang lain tidak terlalu beruntung dan harus banting profesi total. Produsen PC dan konsol game juga tidak menganggap enteng larangan tersebut. Game adalah bisnis yang makmur, menghasilkan triliunan rupiah setiap tahunnya. Pukulan paling parah mungkin terjadi pada produsen kartu grafik alias graphic card. Selama bertahun-tahun, mereka terus meningkatkan perangkatnya agar sesuai dengan kebutuhan para gamer. Dan kini, satu-satunya pelanggan mereka adalah desainer grafis dan video. Sementara itu, developer konsol game adalah asosiasi yang besar. Jadi, meski kehilangan sebagian besar bisnisnya, mereka tetap bertahan. Salah satu perusahaan besar Jepang, misalnya, kembali ke titik awal dan mulai kembali mencari laba dari permainan kartu dan papan. Yang jatuh berikutnya adalah para streamer dan kreator konten YouTube. Banyak dari mereka memonetisasi stream dan video mereka bermain game. Dan bahkan, tanpa adanya game jadul yang bisa mereka mainkan, channel mereka pun terpaksa tutup. Atlet dunia maya dan penyelenggara turnamen tiba-tiba tidak bisa menyalurkan bakat mereka lagi. Namun, mereka yang banyak akal menemukan celah lain untuk berkarya. Beberapa mulai membuat ulasan film dan acara TV. Sementara yang lain beralih ke vlog kecantikan, membuat kiat-kiat gila, atau mencari pekerjaan biasa yang bukan lewat internet. Dan terakhir, ada pemain game biasa. Orang-orang seperti kita yang cuma ingin meluangkan sedikit waktu dengan bermain saat ada 1 atau 2 jam kosong. Para pembuat mod harus meninggalkan hobi favorit mereka dan mencari hiburan baru. Hobi filateli atau mengumpulkan perangko misalnya kembali meledak. Padahal hobi ini terakhir terdengar pada tahun 1980-an berkat pelampiasan para mantan gamer yang bosan. Permainan papan alias board game kembali populer, sementara tabletop RPG kembali mendapatkan perhatian yang bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Selain itu, orang-orang segera menyadari bahwa game lama tapi seru tidak dilarang. Game seperti Solitaire, Minesweeper, atau Battleship masih bisa dimainkan. Tak heran, dalam kurun waktu kurang dari sebulan, popularitas game-game tersebut meroket dan turnamen resmi mulai diselenggarakan serta disiarkan secara offline dan online. Transaksi gelap juga mulai terjadi. Meski penelitian bombastis itu membuktikan bahwa semua video game berbahaya dan dilarang,
banyak orang menyadari konsol game lama mereka masih bisa digunakan. Mereka yang masih menyimpan konsol jadul segera meniup debu dari CD dan kaset mereka lalu menikmati momen-momen nostalgia. Bagi yang lain, permainan retro bawah tanah kian populer. Pengusaha cerdas membuka klub permainan semi-legal dan mengundang orang untuk memainkan konsol serta mesin arcade jadul di ruang bawah tanah dan jauh di dalam gang-gang pusat kota. CD dan kaset serta konsol retro sendiri menjadi barang langka yang banyak diburu. Toko-toko resmi jelas sudah berhenti menjualnya jauh lebih awal demi CD, kaset, dan konsol baru. Tapi setelah larangan itu, penjualan barang bekas melesat. Sebelumnya, hanya kolektor ambisius saja yang ingin membayar mahal demi game-game atau edisi konsol langka. Sekarang, bahkan orang biasa sekalipun yang merindukan waktu luang favorit mereka siap membayar 2 kali atau bahkan 3 kali lipat dari harga normal. Awalnya, pasar digital besar seperti eBay mengizinkan siapapun untuk membeli dan menjual barang-barang game. Tapi, tak lama, perdagangan semacam ini juga dilarang dan orang-orang beralih ke platform yang lebih kecil dan rahasia. Namun, selama masa ini, berita seputar topik ini makin menggila. Ada spekulasi liar tentang awal mula dan metode penelitian tersebut. Diskusi hangat diadakan baik dalam acara bincang malam maupun saat jam tayang utama di TV dan internet. Beberapa ahli berpendapat, pelarangan adalah keputusan tergesa-gesa yang membutuhkan pemeriksaan menyeluruh. Sementara yang lain meyakini bahwa game seharusnya sudah lama dilarang. Banyak orang tua anak-anak remaja bersukacita saat anak-anak mereka terpaksa berhenti mabar game online. Namun, sukacita mereka tidak berlangsung lama. Sekitar setengah jumlah remaja yang tidak bermain game beralih ke buku dan belajar. Sementara separuh lainnya, sayangnya, melakukan aktivitas yang kurang beradab. Akibatnya, orang tua anak-anak tersebut menandatangani petisi untuk mencabut larangan tersebut yang dengan sangat cepat mendapatkan popularitas. Ketegangan meningkat dan sebulan kemudian makin jelas terlihat bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi. Jaringan klub game gelap berkembang, membuat polisi kerepotan dan tidak mampu mencari maupun menutup semua klub itu. Suku cadang komputer yang canggih dengan cepat turun harga. Sementara, konsol game terbaru dengan segera dirombak dan dijual dengan harga super murah sebagai gadget untuk media. Para ahli mulai membahas potensi krisis ekonomi besar selanjutnya. Tapi, tak lama, sekilas berita muncul. Berita tersebut mengatakan, sebuah tim developer kecil telah membuat game yang benar-benar bermanfaat bagi kesehatan. Game itu pun segera diakui di seluruh dunia dan babak baru diskusi dimulai. Sebuah pendekatan baru lahir dan mengubah dunia game seutuhnya. Era baru video game pun muncul. Dan setelah setengah tahun berselang, perusahaan kecil dan besar mulai kembali beroperasi. Segalanya mulai membaik sekali lagi sampai tahun 2022. Akhirnya hari Jumat tiba dan kamu sudah tidak sabar untuk pulang dan memainkan game baru yang akhirnya dirilis oleh developer favoritmu. Kamu keluar kantor dan di perjalanan pulang, kamu membaca-baca feed di ponselmu. Sebuah berita dengan cepat menarik perhatianmu. Tertulis, berita terbaru, film laga terbukti membahayakan kesehatan. Dan kamu sempat terpikir untuk membuka artikel itu, tapi kemudian memutuskan untuk mengurungkan niatmu. Lagi pula, game barumu sudah menunggu di rumah, dan hanya itulah yang ada di pikiranmu saat ini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.